Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di webinar kali ini. Kepada yang terhormat Ibu Ira Restu Kurniasih MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan Negosiasi, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmalasari dari kelas 23B1A Prodi PGSD Universitas Pelita Bangsa. Salam kenal semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara mencegah perilaku bullying di lingkungan sekolah. Melalui sesi webinar kali ini, saya berharap kita semua dapat bersama-sama memahami apa itu bullying dan bagaimana cara mencegah bullying agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa. Baik, untuk materi yang pertama kita akan membahas pengertian dari bullying. Menurut American Psychology Association, bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan seseorang yang disengaja dan berulang-ulang untuk menyakiti orang lain atau mengakibatkan ketidaknyamanan bagi seseorang. Sedangkan menurut Alveus, bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang disengaja dan berulang-ulang karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku. Sedangkan menurut Siswati dan Widianti 2009, bullying adalah perilaku agresif seperti ejekan, menghina, ancaman. Seringkali tindakan ini mengarah ke perilaku yang agresif. Baik, materi selanjutnya jenis-jenis bullying. Menurut Yayasan Kemajuan Nini 2009, jenis-jenis bullying yang pertama ada bullying secara fisik, yaitu bullying yang melibatkan kontak fisik yang menyakiti tubuh seperti memukul, mencubit, mencakar, menendang, atau mendorong teman hingga jatuh. Lalu yang kedua ada bullying secara lisan atau verbal. Bullying yang melalui kata-kata atau lisan baik berupa ucapan maupun tulisan seperti merendahkan orang lain, mengejek nama orang tua, memanggil teman dengan sebutan yang buruk hingga mengancam orang lain. Lalu yang ketiga ada bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah terdeteksi. Bullying ini bertujuan untuk merusak reputasi atau harga diri seseorang. Contohnya, mengucilkan dan mendiamkan teman, menyebarkan rumor atau gosip untuk mempermalukan orang lain, hingga mengajak orang lain untuk menjauhi teman. Lalu yang keempat ada penindasan di internet atau cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk tindakan bullying yang dilakukan melalui teknologi digital seperti di media sosial, game online, atau platform lainnya. Contohnya itu mengirimkan pesan yang isinya meneror atau mengejek orang lain, mengancam, membuat akun palsu untuk menyebarkan rumor atau aib seseorang, serta menyebarkan foto atau video memalukan tanpa izin dari orang lain. Baik, materi yang selanjutnya penyebab dari bullying. Yang pertama, pernah melihat orang lain melakukan kekerasan. Ketika seorang anak tumbuh di lingkungan di mana kekerasan merupakan hal yang normal, maka mereka cenderung meniru perilaku tersebut di lingkungan sekolah. Yang kedua, pola asuh orang tua yang salah. Pola asuh orang tua yang terlalu keras dan penuh dengan hukuman fisik dapat mempengaruhi karakter seorang anak. Yang ketiga, kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Anak yang kurang perhatian dari orang tua biasanya melakukan tindakan bullying sebagai cara untuk mencari perhatian di luar rumah. Yang keempat, kurangnya edukasi dan empati. Berikan edukasi yang baik tentang empati kepada anak, bahwa mengejek merupakan tindakan yang dapat menyakiti perasaan orang lain.
Yang kelima, ingin memiliki kekuasaan dan memegang kendali. Seringkali tindakan bullying didorong oleh keinginan pelaku untuk memiliki kekuasaan dan memegang kendali di lingkungan sekitar. Yang keenam, pengaruh dari game dan media sosial. Di era yang serba digital saat ini, paparan konten yang mengandung kekerasan di media sosial sangat berpengaruh. Ketika seorang anak terpapar terus-menerus, mungkin mereka akan menganggap tindakan tersebut merupakan hal yang keren dan mereka terapkan saat berinteraksi dengan teman di lingkungan sekolah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu cara mencegah bullying di lingkungan sekolah. Yang pertama, membangun komunikasi yang baik dan terbuka. Sebagai seorang guru, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menciptakan komunikasi yang jujur dan terbuka antara guru, siswa, maupun orang tua. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk menceritakan apa yang mereka alami tanpa merasa takut. Yang kedua, membangun rasa percaya diri siswa. Banyak korban bullying yang merasa tertindas karena rendahnya tingkat kepercayaan diri mereka. Tugas kita sebagai seorang guru yaitu mengapresiasi setiap anak dan membantu mereka merasa berharga. Yang ketiga, membangun kesadaran dan pemahaman tentang bullying. Mengedukasi kepada siswa bahwa mengejek bukan sekadar bercandaan, tetapi merupakan tindakan bullying yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Yang keempat, membangun sistem atau mekanisme pencegahan dan penanganan. Sekolah harus membangun sistem dan mekanisme yang jelas, bukan sekadar aturan tertulis saja. Yang kelima, sertakan anak dalam kegiatan ekstrakurikuler. Melalui kegiatan ekskul ini merupakan wadah yang sangat efektif bagi siswa untuk menyalurkan energi ke hal-hal yang positif. Melalui kegiatan ini, siswa dapat belajar bekerja sama dan berinteraksi dengan teman di lingkungan sekolah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.